Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Muhammad bin Al-Qasim. Muhammad bin Al-Qasim ini merupakan pejuang muslim yang pernah menaklukkan daratan India. Nah, bagaimana kisahnya? Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif, beliau SAW diusir oleh kabilah Saqif yang mendiami wilayah Taif tersebut. Lalu datanglah malaikat Jibril yang mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung menyapa Rasulullah SAW dan mengucapkan salam lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Ahsabain. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak. Aku berharap supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kurang lebih 1 abad kemudian, salah seorang putra dari Bani Saqif membuat orang-orang India terkagum-kagum dengan agama yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Putra Bani Saqif tersebut adalah Muhammad bin Al-Qasim As-Saqafi. Muhammad bin Al-Qasim dilahirkan di Taif pada tahun 72 Hijriah. Kakeknya bernama Muhammad bin Al-Hakam yang merupakan pembesar Bani Saqif. Pada tahun 75 Hijriah, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi diangkat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk menjadi gubernur Irak. Ketika itu Hajjaj pun mengangkat pamannya yang bernama Al-Qasim, ayah dari Muhammad bin Al-Qasim, yang ketika itu menjadi wali di wilayah Basrah. Dan akhirnya Muhammad yang kala itu baru berumur 3 tahun turut pindah bersama ayahnya dari Taif menuju Basrah di Irak. Hajjaj yang terkenal dengan pemimpin yang menaruh perhatian sangat besar dalam kekuatan militer dan ekspansi, mempengaruhi jiwa sepupunya yang bernama Muhammad bin Al-Qasim. Muhammad tumbuh dalam lingkungan militer. Ia berlatih menunggang kuda sejak kecil dan turut serta dalam latihan-latihan bela diri dan peperangan, sampai akhirnya ia menjadi seorang panglima perang umat Islam. Sebagaimana yang terjadi di dunia militer modern, seorang panglima memiliki leadership, keberanian, pemikiran yang matang, dan sifat-sifat lainnya yang membantunya membuat keputusan cepat dan tepat, terutama saat berada di medan pertempuran. Muhammad bin Al-Qasim juga dianugerahi sifat-sifat demikian. Bisa jadi sifat-sifat ini muncul karena lingkungan masa kecilnya yang menempa dirinya. Terbukti pada usia 17 tahun ia dipilih oleh Hajjaj bin Yusuf untuk memimpin pasukan besarnya menuju India. Hajjaj bin Yusuf pernah menasihatinya agar berbuat baik terhadap musuh, memahami dan mengasihi mereka. Namun yang terpenting, kata Hajjaj, tunjukkan keberanianmu bahwa engkau tidak takut peperangan dan kematian. Di antara kebiasaan Muhammad Al-Qasim adalah ia pasti membangun masjid di setiap daerah-daerah yang ia taklukkan. Karena menurutnya masjid adalah sebagai simbol eksistensi ajaran Islam dan penyebaran keilmuan dan kebudayaan Islam. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Islam tidak menyebarkan ajarannya dengan pedang. Akan tetapi ada latar belakang yang menjadi alasan mengapa ekspansi itu dilakukan. Pada tahun 90 Hijriah, 12 kapal laut yang memuat barang-barang dagangan, pedagang, dan wanita muslimah ditangkap oleh perompak di wilayah Sind yang berada di Pakistan. Nah, ketika itu Hajjaj bin Yusuf pun menyiapkan pasukan untuk membebaskan umat Islam dari tawanan bajak laut Hindustan ini. Nah, Hajjaj mengutus Abdullah bin Nabhan, namun ia gugur dalam misi ini.
Kemudian pemberangkatan kedua adalah dipimpin oleh Budail bin Tohfa al-Bajali. Ketika itu Budail pun mengalami nasib yang serupa dengan Abdullah bin Nahban, sehingga ketika itu Hajjaj pun marah besar setelah melihat pasukan-pasukannya dikalahkan oleh orang-orang Sin atau orang-orang Pakistan dan India. Dan dia pun bersumpah untuk menaklukkan negeri ini dan berjanji agar umat Islam bisa memasuki pusat kota negeri tersebut. Kemudian setelah Hajjaj bin Yusuf berdiskusi dengan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, terpilihlah Muhammad bin Al-Qasim sebagai panglima perang dalam ekspansi menuju India. Hajjaj memandang bahwasanya Muhammad bin Al-Qasim ini memiliki keberanian, berjiwa komando, dan memiliki keteguhan hati. Muhammad bin Al-Qasim segera membekali pasukannya dengan alat-alat perang, termasuk alat berat seperti manjani. Setelah persiapan dirasa cukup, berangkatlah Muhammad bin Al-Qasim ini bersama 20.000 pasukan terbaiknya menuju daratan India. Pemberangkatan pasukan ini terjadi pada tahun 90 Hijriah. Sepanjang perjalanan menuju India, kota demi kota berhasil ditaklukkan oleh Muhammad bin Al-Qasim beserta para pasukannya. Setelah menempuh perjalanan selama 2 tahun, akhirnya Muhammad bin Al-Qasim memasuki wilayah Hindia. Dan ia langsung memerintahkan pasukannya untuk menggali parit besar dan bersiap-siap untuk menghadapi peperangan dengan pasukan Hindia yang dipimpin oleh Raja Dahir Sen. Peperangan dahsyat pun terjadi antara dua pasukan besar ini. Namun orang-orang Hindia tidak bisa menyamakan Muhammad bin Al-Qasim dan pasukannya dengan dua pasukannya terdahulu. Selain memiliki jenderal perang yang tangguh, perbekalan materi dan jumlah pasukan Islam kali ini memadai untuk meruntuhkan kesombongan para penyembah berhala itu. Ketika itu pasukan Hindia berhasil ditaklukkan oleh Muhammad bin Al-Qasim dan Raja Zahir Sen pun tewas di medan pertempuran. Sehingga ketika itu ibu kota Hindia jatuh ke tangan umat Islam. Muhammad bin Al-Qasim kemudian meneruskan ekspansi militernya ke wilayah-wilayah Hindia yang lain demi membersihkan berhala-berhala dari negeri tersebut. Wilayah Hindia mulai dari Dibal hingga Punjab berhasil ditaklukkan oleh Muhammad bin Al-Qasim dan pasukannya. Penaklukan ini berakhir pada tahun 96 Hijriah. Setelah itu umat Islam menyibukkan diri mereka dengan mendakwahi para penyembah berhala ini. Rakyat Hindia begitu antusias dengan ajaran Islam. Mereka begitu tertarik dengan prinsip persamaan yang tidak mereka dapati pada ajaran mereka. Demikian juga orang-orang Buddha yang sebelumnya direndahkan oleh orang-orang Hindu yang mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat Hindia lainnya. Sehingga ketika itu tersebarlah cahaya Islam di tanah Hindustan, dan ketika itu berdirilah kerajaan Islam di tanah Hindia. Nah, kemudian kematian Muhammad bin Al-Qasim adalah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan, apalagi wafatnya ini bukanlah tewas di medan peperangan sebagaimana para pejuang lainnya, akan tetapi korban dari sebuah kedengkian. Ia difitnah dan dianggap terlibat dalam skandal politik yang terjadi antara Hajjaj bin Yusuf dengan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dan ia pun dijebloskan ke penjara Irak dan mengalami berbagai siksaan. Sampai akhirnya ia wafat di penjara pada tahun 95 Hijriah. Tidak hanya orang Arab yang menangisi kepergiannya. Umat Islam yang berada di India sangat terpukul mendengar kepergiannya. Demikian juga orang-orang Buddha dan Hindu turut berduka karena kehilangan sosok pemimpin yang mereka cintai. Orang-orang India menggambarkan sosok Muhammad bin Al-Qasim ini di dinding-dinding mereka untuk mengenang sang pahlawan. Muhammad bin Al-Qasim wafat di usia yang masih sangat belia. Ketika itu umurnya baru 24 tahun, dan karena jasanya ini sampai sekarang Islam di Pakistan tetap tersebar, yang mana itu merupakan hasil dari buah dari dakwanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Muhammad bin Al-Qasim. Demikian sejarah singkat mengenai Muhammad bin Al-Qasim yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.